Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Erika Wuli Arto Tampu Bolon dengan nomor induk mahasiswa 3202-3310003 dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Stambu 2020. Pada video ini saya akan menjelaskan penginderaan jauh non-fotografi sistem termal yang diampu oleh Bapak Dr. Randus Ali Nurman MSI dan Bapak M. Taufik Rahmadi SPD MSc. Penginderaan jauh merupakan metode untuk mengenal dan menentukan objek di permukaan bumi tanpa melalui kontak langsung dengan objek-objek tersebut. Secara garis besar, penginderaan jauh dibedakan menjadi dua, yaitu penginderaan jauh sistem fotografik dan penginderaan jauh sistem non-fotografik. Penginderaan jauh sistem termal adalah penginderaan jauh yang memanfaatkan pancaran suhu suatu benda. Semua benda memancarkan panas yang disebabkan oleh gerak acak partikelnya. Gerak acak ini menyebabkan geseran antara partikel benda dan menimbulkan peningkatan suhu sehingga permukaan benda itu memancarkan panasnya. Tenaga elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda disebut tenaga pancaran. Meskipun semua benda di permukaan bumi memancarkan panas, jumlah panas yang dipancarkan oleh benda berbeda-beda. Ini dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu panjang gelombang yang digunakan untuk mengukur suhu permukaan benda dan nilai pancarannya. Suhu pancaran yang berasal dari objek di permukaan bumi direkam oleh suatu sensor termal. Hasil rekaman tersebut bisa diproses menjadi citra maupun non-citra. Yang dimaksud dengan citra di sini ialah citra inframerah termal. Penginderaan jauh dengan tenaga termal. Yang perlu dipahami dalam penginderaan jauh dengan tenaga termal ini yaitu ada tiga: sifat termal objek, 2. Sifat pancaran objek, 3. Variasi suhu hariannya. Sensor. Di dalam penginderaan jauh sistem termal, maka suhu pancaran yang berasal dari objek di permukaan bumi dan mencapai sensor termal direkam oleh sensor tersebut. Hasil rekamannya dapat berupa citra maupun non-citra. Sehubungan dengan dua jenis citra keluaran tersebut, sensor termal dibedakan atas dua jenis, yaitu 1. Sistem non-citra. Ini terdiri dari radiometer termal yang terdiri dari dua detektor termal dan detektor kuantum. Yang kedua, spektrometer termal. 2. Sensor pembentukan citra. Sensor pembentukan citra inframerah termal meliputi 1. Penyiam termal, 2. Terman imager, 3. Penyiam stasioner. Aspek geometri citra inframerah termal. Bila dikehendaki pemetaan teliti dengan citra inframerah termal, maka data tersebut harus diregistrasi. Distorsi geometri citra inframerah termal disebabkan oleh dua variasi, yaitu 1. Variasi sistematik. Variasi sistematik yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan atau diperhitungkan sebelumnya, meliputi variasi skala tangensial, variasi ukuran sel resolusi semakin besar bila tempatnya semakin jauh dari titik nadir. 2. Variasi acak. Variasi yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya dan belum pasti terjadi. Ini meliputi distorsi, gangguan elektronik, gangguan atmosfer, dan efek perekaman. Interpretasi citra inframerah termal. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam interpretasi citra inframerah termal. 1. Suhu pancaran objek berbanding lurus terhadap pangkat suhu kinetik. 2. Suhu pancaran objek berbanding lurus terhadap nilai pancaran. 3. Rona objek tergantung pada jam perekaman dan variasi suhu harian. 4. Ada kompresi skala tangensial cukup besar pada dua bagian tercitra yang belum direktifikasi. Keunggulan dan keterbatasan citra inframerah termal. Keunggulan citra inframerah termal meliputi 1. Perekaman tenaga termal dapat dilakukan pada siang hari dan malam hari. 2. Dapat merekam wujud tak tampak oleh mata sehingga menjadi gambaran yang cukup jelas. 3. Keluarnya dapat berupa data non-citra, citra, dan digital. Kelemahan citra inframerah termal.
meliputi 1. Aspek geometri yang penyimpanannya lebih besar dari penyimpanan pada foto udara. 2. Sifat thermal yang lebih rumit dari sifat pantulan objek.